dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Maka nikmat kita bisa berkumpul secara online dengan keadaan sehat, kita syukuri dengan secara sunnah dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Nikmat ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki bisa berkumpul, bisa mendengarkan ilmu agama. Maka ini adalah di antara min afdhali ma arrafu ma yasta'miluhul abdu fi awqatihi. Dari di antara hal yang paling bagus seorang hamba untuk melakukannya di dalam waktunya, yaitu apa? Yaitu belajar ilmu agama. Ketika seorang hamba dia belajar ilmu agama, maka itu adalah waktu yang di antara waktu yang paling utama di dalam marhalah, di dalam kehidupannya, di dalam step, di dalam kehidupannya. Begitu. Seperti itu, step-step kehidupannya. Seperti itu. Kita akan melanjutkan dan saya ingatkan untuk mengikhlaskan niat, karena Allah Subhanahu wa taala la khalasa illa bil ikhlas. Tidak ada sesuatu yang dari amal baik yang kita lakukan kecuali dengan ikhlas agar itu mendapatkan apa? Pahala. Tidak akan mendapatkan pahala kecuali kita lakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita luangkan waktunya untuk hal tersebut, selayaknya dan sepatutnya kita untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sampai sebelum khutbah nikah, ada satu lagi materi yang belum kita baca, yaitu wayajuzu. Musonif mengatakan wayajuzu lil abi wayajuzu wayajuzu lil abi wal jadi illam yakunil abu an yujbiral bikra. Sekarang kita akan membahas wali mujbir. Jadi ada istilah wali mujbir. Boleh bagi bapak dan kakek. Yaitu kakek, yang dimaksud kakek di sini adalah kakek dari pihak bapak. Artinya siapa? Bapaknya bapak. Itu yang dimaksud dengan kakek. Boleh bagi bapak dan kakek. Yang dimaksud dan kakek ini adalah ketika tidak ada bapak, ilam yakunil ab, begitu. Jadi kakek itu nggak boleh jadi yang akan kita sebutkan wali mujbir ini, kecuali kalau tidak ada bapak. Tidak ada bapak itu maksudnya bagaimana? Bapaknya meninggal, atau bapaknya itu tidak bisa menjadi wali. Bisa, jadi bisa bapaknya meninggal atau bapaknya tidak bisa menjadi wali. Gitu. Misalkan kenapa? Misalkan bapaknya fasid, bapaknya pelaku dosa besar. Nah, ini nggak bisa menjadi wali, iya kan? Giliran kakek. Jadi pertama boleh untuk ayah, boleh untuk kakek jika tidak ada ayah, atau ayahnya itu tidak memenuhi persyaratan jadi wali. Untuk apa bolehnya? An yujbiral bikra ala ziwaj. Untuk memaksa, keduanya boleh memaksa seorang yang perawan untuk menikah. Mimman huwa kufun lah. Selama orang yang meminta untuk menikah itu, yang meminta untuk menikahi perempuan yang perawan ini adalah kuf'un laha. Kuf'un laha itu maksudnya apa? Yaitu laki-lakinya itu setara. Wa yajidu mahroha halan, dan laki-laki ini mampu untuk mendapati, menemui mahar secara kontan. Artinya tidak ditempo maharnya, bukan saya bayar maharnya itu misalkan nanti, tidak, tetapi sekarang bisa dia. Nah, jadi jika anaknya perempuan ini adalah seorang yang
perempuan ini adalah seorang yang perawan dan bapaknya ini menikahkannya, bapaknya ini yang menikahkannya, kalau nggak ada bapak maka kakek, yaitu ayahnya bapak, maka boleh bapak atau kakek ini menikahkan tanpa seizin dari perempuan itu. Boleh. Inilah yang istilahnya disebut dengan wali mujbir. Jadi wali mujbir itu adalah siapa? Adalah ayah atau kakek jika tidak ada ayah, begitu. Maksudnya wali mujbir itu apa ya? Ini dia, wali ini bisa untuk memaksa, artinya memaksa ya, bisa menikahkan tanpa ridho dari perempuan tersebut, bisa menikahkan tanpa seizin dari wanita tersebut, bisa, itu bisa, seperti itu bisa. Nah, tetapi catatannya ada dua. Pertama, dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, ya, sekufu, yaitu setara, gitu. Terus kemudian laki-laki ini bisa mendapati apa? Mendapati maharnya ketika itu. Nah, seandainya yang meminta perempuan ini, yang mau menikah ini laki-lakinya tidak kufu, tidak sekufu, maka nggak bisa. Dia itu dipaksa untuk menikah, artinya dipaksa itu perempuannya nggak rela, itu nggak bisa. Artinya nggak bisa itu apa? Nggak sah. Jadi kalau seandainya yang mau menikahi ini adalah laki-lakinya tidak sekufu, tidak setara, baik secara ekonomi tidak setara, pendidikan tidak setara, maka kalau seperti ini, kalau ayahnya tetap memaksa, maka pernikahannya nggak sah. Kalau tidak sekufu itu harus berserta kerelaan izin dari perempuan tersebut. Itu kalau tidak sekufu. Makanya kita katakan tadi, yang dimaksud wali mujbir itu bisa memaksa, artinya memaksa itu bisa menikahkan walaupun tanpa seizin dari anaknya ini, jika laki-lakinya itu sekufu. Adapun kalau tidak kufu, tidak setara, laki-lakinya itu tidak setara, maka kalau seperti ini boleh, artinya tidak sah kalau seandainya dipaksa, artinya harus berdasarkan ridho dari perempuan tersebut, harus berdasarkan ridho dari perempuan tersebut. Saya ceritakan tadi, atau saya katakan bahwasanya wali mujbir ini adalah ayah atau kakek, iya kan? Ayah atau kakek, artinya apa? Ayah atau kakek, dan kakek ini ketika tidak ada siapa? Tidak ada ayah, ya kan? Sedangkan selain ayah, selain kakek, tidak bisa dia itu menikahkan, tidak bisa mengakati seorang perawan ini kecuali dengan izinnya. Nggak bisa dengan seizinnya. Misalkan gini ya, anak ini sudah tidak memiliki ayah, terus kakeknya juga tidak ada, ya kan? Kan berpindah ke saudara laki-laki, ke paman dan seterusnya, dan urutan-urutan wali yang kita sebutkan kemarin. Kalau seandainya mereka ini menikahkan walaupun dengan sekufu, tetapi dia ini bukan wali mujbir, yaitu seperti paman misalkan, atau saudara laki-laki, atau anak paman, ya, sesuai urutannya, semua ini kan bukan wali mujbir. Ini nggak sah, ini tidak bisa. Artinya apa? Pernikahannya tidak sah kalau seandainya tanpa kerelaan dari mempelai wanita. Jadi yang bisa ijbar, yang bisa memaksa seperti ini adalah wali mujbir, yang ketika itu calon mempelai laki-lakinya itu adalah orang yang sekufu. Calon mempelai laki-lakinya adalah orang yang sekufu. Nah, jadi memang di urutan wali kemarin itu ada yang disebut dengan wali mujbir. Siapa itu? Yaitu tadi
Siapa itu? Yaitu tadi yang kita sebutkan bahwasanya siapa itu? Yaitu bapak dan kakek. Bapak dan kakek. Ketika kita katakan tadi bahwasanya setara, yang dimaksud setara itu adalah barometernya atau ukurannya adalah syariat. Setara atau tidak, barometernya ukurannya syariat, secara ekonomi, secara pendidikan, seperti itu. Bukan maksud setara itu adalah apa yang dilihat oleh bapak ini, oh menurut saya ini setara, enggak, tetapi syariat ngomong apa, syariat bilang apa, apakah sekufu apa tidak. Misalkan anak seorang qadhi tidak sekufu dari anak tukang sampah, misalkan tidak selevel, tidak setara dengan anak tukang sampah. Artinya apa ya, tidak bisa, ini dipaksa kalau seperti itu. Seperti itu. Wa amma thayyibu, ini tadi kita membahas apa? Kita membahas perawan, ya kan? Perawan ini ada yang disebut dengan wali mujbir, ya kan? Itu perawan. Ada yang disebut bagi dia apa? Wali mujbir, bagi perawan. Sekarang musonef mengatakan amma thayyibu. Amma thayyibu, adapun janda, adapun tidak perawan. Siapa itu? Wahiyallati zalat bakaratuha, yaitu seorang perempuan yang telah hilang keperawanannya. Saya ulangi, thayyib ini siapa? Tidak perawan itu siapa? Yaitu seorang perempuan yang telah hilang keperawanannya. Seorang perempuan yang telah hilang keperawanannya bijima'in, dengan dijima. Fala yajuzu, kalau perempuan yang tidak perawan seperti ini, fala yajuzu, maka tidak bisa ijbaruha ala nikah, maka tidak bisa dipaksa untuk menikah. Jadi perempuan yang dia itu adalah tidak perawan lagi, maka nggak bisa walinya menikahkan tanpa kerelaannya, bapaknya menikahkan tanpa kerelaannya. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Amma menzalat bakarotaha atau menzalat. Adapun orang yang dia itu sudah tidak perawan lagi, tapi tidak perawannya keperawanannya hilang itu bukan karena jima, misalkan karena kecelakaan, misalkan. Nah, kalau seperti ini ya dia itu hukumnya dalam syariat seperti perempuan yang perawan. Seperti apa? Seperti perempuan yang perawan kalau seperti itu. Jadi dia ini adalah perempuan yang hilang keperawanannya, tapi bukan karena dijima. Tadi kan kita sebutkan yang tidak bisa dipaksa, artinya tidak bisa dinikahkan tanpa ridhonya, yang bisa dinikahkan walaupun tanpa ridhonya itu adalah apa? Perawan, ya kan. Sedangkan tidak perawan itu nggak bisa. Maksudnya tidak perawan itu siapa? Yaitu yang hilang keperawanannya dengan jima, yang hilang keperawanannya dengan apa? Dengan jima, dengan dijima. Adapun kalau hilang keperawanannya tidak dengan dijima, melainkan pokoknya keperawanannya sudah pecah, tetapi bukan karena dijima, tetapi karena misalkan kecelakaan, karena lain sebagainya, misalkan, itu bisa saja kan. Kalau seperti itu, maka bagaimana? Maka ini tidak bisa dihukumi seperti orang yang tidak perawan. Artinya dihukuminya seperti perawat. Dalam artian apa? Dia itu bisa dipaksa kalau seperti itu. Nah, artinya wali mujbirnya bisa menikahkan tanpa kerelaan dia. Sedangkan kalau yang tadi, yang hilang keperawanannya dengan dijima, hilang keperawanannya dengan dijima, maka kalau seperti ini bagaimana? Dia itu tidak bisa dipaksa. Nggak ada wali mujbir dia. Nggak bisa bapaknya bilang saya nikahkan walaupun kamu tidak mau. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena dia itu sudah hilang keperawanannya, maka tidak bisa. Bala Buddha min idznihas sorihi ba'da bulughiha, bahkan harus
dengan izinnya secara sorry, izinnya secara sorry ya, izinnya itu secara sorry setelah dia itu balik. Jadi ya kalau perempuan yang tidak perawan mengatakan ya nggak apa-apa nikahkan saya dengan orang itu, oke. Kalau tidak seperti itu nggak bisa. Kalau misalkan perawannya bilang misalkan ya nggak ngizinkan, nggak bisa. Nggak izinkan itu nggak bisa walinya untuk menikahkan tanpa seizinnya. Maka kalau yang tidak perawan itu memang tidak bisa diakati kecuali dengan izinnya, harus dengan izinnya kan, harus dengan izinnya. Kenapa ya? Karena diamnya dia itu nggak cukup, nggak kayak perawan. Perawan itu diam saja sudah cukup. Karena kalau tidak perawan itu dia itu lebih tahu dengan dirinya, tahu kebaikan dirinya, sehingga dia itu butuh izinnya, itu butuh, dia tahu kebaikan dirinya. Nah, sedangkan kalau perempuan yang masih kecil, artinya masih kecil apa? Yang belum balik, maka tidak bisa dinikahkan saya ulangi, misalkan kalau perempuan yang belum balik, artinya izinnya itu tidak bisa, tidak dihitung izinnya, karena harus menunggu dia, izinnya dia itu harus menunggu sampai dia itu balik, begitu. Misalkan perempuan ini ya, perempuan ini dia itu hilang keperawanan sebelum balik. Berarti kan menikahkan kan harus dengan izinnya, ya kan? Maka nggak bisa ini dinikahkan dulu sampai dia balik. Kenapa? Ya karena biar bisa dia mengizinkan apa dia tidak. Sedangkan izinnya atau tidaknya dia, maunya dan tidaknya dia untuk dinikahkan sebelum dia balik itu nggak dihitung. Artinya apa? Artinya tidak dihitung ketika dia mengizinkan, itu tidak dihitung karena dia belum balik. Berarti kalau seandainya ada perempuan dia itu belum balik, sudah hilang keperawanannya, kan ini butuh izin, ya kan? Walinya kalau menikahkan kan butuh izin, tapi masalahnya ini belum balik. Nah, berarti harus ditunggu dulu sampai balik biar tahu dia mengizinkan apa tidak. Kenapa ya? Karena kalau anak yang belum balik itu izinnya belum bisa dipegang begitu. Nah, di dalam hadis disebutkan, ini riwayatnya Ibnu Abbas, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan al-ayyimmu ahaqqu binafsiha min waliyiha, al-bikru tusta'zanu fi nafsiha wa iznuha sumatuha. Jadi orang yang tidak perawan, dia itu lebih berhak untuk dirinya daripada walinya. Apa artinya? Apa? Harus sesuai dengan izin dia. Sedangkan kalau dia itu perawan, maka izinnya itu ya sekedar apa? Sekedar dia itu diam saja. Karena terkadang perawan itu kan malu. Sudah, diamnya dia sudah menunjukkan dia itu apa? Mengizinkan. Diamnya dia sudah menunjukkan kalau dia itu rela. Gitu. Ya, kita akan bahas sekarang khutbatul aqdi nikah. Ini khutbah nikah, khutbah pernikahan ya ini. Sekarang khutbah pernikahan. Yustahabbu an yakhtuba baina yadayil aqd khutbatun, disunahkan untuk dikhutbahi, artinya ketika mau akad di khutbah, ada khutbahnya. Kapan ini? Sebelum akad dilangsungkan. Jadi sebelum akad dilangsungkan itu ada sunnah hukumnya untuk khutbah nikah. Bagaimana lafadznya? Wa afdaluha marwahu Abu Dawud, yang paling afdol itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafadznya wa ghairuhu, dan selainnya.
An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, qala allamana Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita khutbatul hajah, khutbah nikah, khutbatul hajah. Apa itu? Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Kita berlindung dari kejelekan hawa nafsu kita. Iya, karena terkadang hawa nafsu seseorang itu bisa mengajak ke kekufuran, atau hawa nafsunya itu mengajak untuk cinta dunia, cinta harta, cinta kedudukan. Ya begitu, seperti yang kita lihat dan kita rasakan bahwasanya hawa nafsu itu begitu. Nafsu ammaratun bisu, kan seperti itu. Hawa nafsu itu adalah mendorong untuk seseorang berbuat jahat, berbuat jelek. Nah, tetapi ada sebagian orang yang nafsunya itu mengarah kepada perbuatan baik juga ada, begitu juga ada. Tetapi nafsu yang jelek itu bisa mengarah kepada kejelekan, seperti itu. Oleh karena itu di dalam muqaddimah atau di dalam khutbah pernikahan ini Rasulullah mengatakan apa? Wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Ya Allah, kita berlindung denganmu dari apa? Dari kejelekan hawa nafsu yang ada di dalam diriku. Nah, kemudian kelanjutannya khutbah nikah apa? May yahdillahu fala mudhillalah. Orang yang diberikan oleh Allah, kehendak diberikan oleh Allah dijadikan dia hamba yang mendapat petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Begitu. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hamba yang sesat, fala hadiyalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikan dia petunjuk. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi iman dan Islam, petunjuk yaitu iman dan Islam itu kehendak Allah. Jadi Allah kalau menghendaki seseorang dia itu berada pada agama Islam, berada pada keadaan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan petunjuk gitu. Dan tidak akan ada yang bisa menghalang-halangnya. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah melanjutkan khutbahnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dengan benar, yang berhak menerima puncak perendahan diri, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ila kafatil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Yang dimaksud dengan seluruh alam apa? Adalah jin dan manusia. Rasulullah mengatakan liyakuna lil alamina nadhira. Jadi agar menjadi untuk sekalian alam ini, yaitu manusia dan jin, pemberi peringatan. Qala Allah Ta'ala, ini kelanjutannya adalah firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, disitu kan disebutkan ayatnya ya ayuhan nas. Artinya ini adalah wahai manusia, artinya apa? Anak Adam. Jadi khitabnya untuk seluruh anak Adam. Ittaqu rabbakum.
bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Perintah untuk takwa. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari sesuatu yang satu. Artinya apa? Kalian itu berasal dari sesuatu yang satu. Apa itu? Yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah asal dari manusia. Kita semua itu kembali ke Nabi Adam asalnya. Nah, berarti Nabi Adam itu adalah makhluk pertama, manusia pertama. Dan beliau ini disebut dengan Abul Bashar, disebut dengan bapaknya manusia. Itu Sayyidina Adam yang terlahir tanpa ayah. Sebagaimana Sayyidina Isa terlahir tanpa ayah, Nabi Adam juga begitu, tanpa ayah dan tanpa ibu Nabi Adam. Makanya ini bantahan bagi orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani menyembah Nabi Isa karena menurut mereka Nabi Isa ini tidak punya ayah tapi dilahirkan, makanya kita sembah. Menurut mereka dia Tuhan anak. Nah, itu naudzubillah, kita bantah di sini. Nabi Adam terlahir, beliau ada tanpa